Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Salsabila. Di video presentasi kali ini, aku akan membahas tentang fenomena yang mungkin sering banget kita alamin tanpa sadar, yaitu impulsive buying atau belanja impulsif saat live shopping. Pernah nggak sih kalian awalnya cuma niat lihat live sebentar, tiba-tiba check out barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhin. Nah, ternyata itu ada penjelasan psikologisnya loh. Yuk kita bahas bareng-bareng. Sekarang belanja online itu bukan cuma soal beli barang, tapi juga jadi hiburan. Fenomena ini disebut shop entertainment, gabungan antara shopping dan entertainment. Jadi saat live shopping, kita nggak cuma lihat produk, tapi juga host yang lucu, interaksi langsung, musik, bahkan drama yang bikin penonton betah nonton lama-lama. Tanpa sadar, karena suasananya seru, kita jadi lebih gampang tertarik membeli barang. Nah, disinilah fungsi rasional kita mulai menurun hanya karena kita terlalu menikmati hiburannya. Kenapa sih live shopping itu bikin kita gampang tergoda? Ternyata ada beberapa trik psikologi yang dipakai. Yang pertama, interaksi real time. Saat host menjawab komentar, kita merasa diperhatikan dan dekat secara personal. Yang kedua, ada tekanan waktu. Contohnya kayak kalimat tinggal 3 slot lagi atau diskon cuma berlaku selama live. Kalimat seperti ini bikin kita panik dan takut kehabisan. Lalu yang ketiga, ada FOMO atau fear of missing out. Karena lihat banyak orang yang check out, kita jadi merasa rugi kalau nggak ikut belanja juga. Lalu sebenarnya apa sih itu impulsive buying? Menurut Bank BTN, impulsive buying adalah perilaku membeli barang secara spontan tanpa direncanakan sebelumnya. Jadi keputusan membeli itu terjadi sangat cepat dan biasanya dipengaruhi emosi sesaat. Bukan karena kebutuhan penting. Istilah sederhananya mungkin kayak gini. Lihat barang, tertarik, langsung bayar, baru mikir belakangan. Nah itu contoh impulsive buying yang sering terjadi di live shopping. Mengapa sih impulsive buying itu berbahaya? Walaupun terlihat sepele, impulsive buying ternyata bisa berdampak buruk. Yang pertama, bisa merusak rencana keuangan. Uang yang harusnya ditabung malah habis buat barang yang sebenarnya nggak terlalu penting. Yang kedua, muncul rasa penyesalan setelah membeli. Awalnya senang saat check out, tapi pas barang datang malah kepikiran, kenapa aku beli ini ya? Dan yang terakhir, barang jadi menumpuk di rumah. Kadang kita beli karena lucu atau murah, tapi akhirnya nggak pernah dipakai juga. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih kita gampang banget jadi korban impulsive buying? Salah satunya karena faktor emosional. Banyak orang belanja saat sedang stres, bosan, capek, atau bahkan untuk mencari hiburan. Selain itu, sekarang pembayaran juga makin mudah. Ada dompet digital, pay later, dan one click payment yang bikin uang terasa tidak nyata. Tegi menyelamatkan dompet. Tapi tenang, ada beberapa cara supaya kita nggak gampang tergoda. Yang pertama, gunakan aturan 24 jam atau 3 hari. Jangan langsung check out, simpan dulu barang di keranjang. Lalu pikirkan lagi besok. Yang kedua, tanyakan 3 pertanyaan sebelum membeli. Apakah aku benar-benar butuh? Apakah aku punya uang tunai untuk membayarnya? Dan apakah barang ini punya tempat di rumah? Terakhir, buat anggaran khusus untuk hiburan atau belanja online. Jadi, kita tetap bisa nikmatin live shopping, tapi tetap terkontrol. Nah, kesimpulannya, live shopping memang inovasi digital yang sangat menarik dan menghibur. Namun, kita juga harus menjadi konsumen yang sadar dan bijak dalam mengambil keputusan. Jangan sampai karena tergoda sesaat, kita malah menyesal di kemudian hari. Intinya, bukan hanya melarang belanja, tapi belajar mengontrol diri dan mengatur keuangan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih sudah menonton dan semoga materi ini bermanfaat. Kalau kalian sendiri, pernah nggak sih check out karena tergoda live shopping?